Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya Arif Waalaikumsalam. dan juga rekan Dan saya. saya Agi Besta. Ya, Mbak Agi, kita ngobrol lagi ya, Mbak Agi. Dan pasti Mhm. yang diobrolin sekarang memang nggak jauh-jauh. Kalau nggak Jokowi, Purbaya. Nggak Purbaya, Jokowi, gitu-gitu ya. Tapi tone-nya memang beda ya. Yang kalau yang saat ngomongin antara Purbaya dengan Jokowi. Tapi yang menarik sekarang justru kita bisa ngomongin satu paket nih, langsung ngomongin Purbaya, tapi sekaligus ngomongin Jokowi, tapi melalui orangnya, melalui Ya, termulnya, begitu ya. Karena lagi balik viral termul. ya, lagi viral banget ketika Purbaya akhirnya membalas eh, pernyataan dari Hasan Nasbi ya. Jadi Hasan Nasbi kan Mhm. memang agak lucu juga sih Hasan Nasbi ketika dia jadi kepala kantor komunikasi presiden kan dia nggak difungsikan juga begitu ya. Jadi dia juga Mhm. nggak bisa mengendalikan informasi. Nah sekarang setelah dia di luar dia mengkritik Purbaya. Untung Pertamina itu apa ya sebagai komisaris nggak di bawah Purbaya ya, masih di bawah bawah kalau Pertamina Mhm. sekarang di bawah apa itu? Di bawah Danantara dong ya Pertamina ya. Iya, sekarang sih di bawah Danantara. Sebelumnya mungkin ESDM ya Mas Hersu. Oh, ya. Dan ya jelas BUMN gitu Hmm, kan. hmm, 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 BUMN energi. hmm, hmm. Kalau Kementerian Keuangan kan beda lagi begitu. Iya, ya. Jadi aman lah dia walaupun kritik-kritik Purbaya tetap posisi sebagai komisarisnya aman lah gitu ya. Tapi memang menarik karena ini ada varian baru dari Termul yang komisaris ya. Kalau yang varian utamanya itu kan rata-rata mereka all out membela Jokowi ya. Kalau ini Mhm. dia langsung menyerang Purbaya. Tapi apa ada kaitannya juga karena Purbaya juga mendowngrade Jokowi ya berkaitan dengan ekonominya dan sebagainya. Apa itu ya kira-kira Mbak Agi? Kalau saya rasa sih seperti itu ya Mas Hersu. Hmm, Karena hmm, Purbaya ini walau bagaimanapun banyak sekali yang dia katakan itu ya nyangkutnya ke Jokowi juga, nyangkutnya hmm, ke kebijakan hmm, Jokowi juga. hmm, Orang-orangnya Jokowi dan kebijakan Jokowi selama 10 tahun terakhir. hmm, Coba kita lihat daftar kritik Purbaya apa saja nih sama-sama ngingetin Mas Hersu. hmm, Soal bus itu sudah pasti. hmm, Yang pertama dia mengatakan bahwa nggak mau pakai APBN untuk membayar utang bus. Terus yang berikutnya ketika ditanya Pak Pur nanti ikut ke Cina nggak gitu hmm, bersama dengan tim gitu ya, tim yang di ini oleh di apa namanya Danantara begitu, hmm, Doni hmm, Oskaria dan kawan-kawan gitu kan mereka membentuk ya bersama dengan AHY sebagai Menko Infrastruktur. Dia mengatakan sebisa mungkin saya tidak terlibat dalam hal itu begitu. Jadi pokoknya itu bukan pekerjaan pemerintah, itu adalah pekerjaannya B2B. Dia sangat jelas ya bisnis to bisnis. Jadi bukan nggak ada G-nya di situ, nggak ada government-nya sama sekali. Nah itu sudah 2 kali dia ngomongnya menohok banget. Yang itu jelas berkaitan dengan Jokowi. Dan kemudian Jokowi kemarin ketika diwawancara ditanya soal bagaimana pendapat Pak Jokowi soal pernyataan Purbaya nggak akan mau pakai APBN, dia langsung mengatakan saya tidak mau menjawab itu, saya nggak mau menjawab itu. Jadi sudah jelas betul Jokowi itu juga urusan nggak akan bisa pemerintah menjawab gitu soal ya. itu. Hmm. Tapi Iya yang memang betul. memang kelihatan sistematis karena nggak lama setelah dia jadi menteri kan di DPR kan dia mengungkap soal data ekonomi, pertumbuhan ekonomi di eranya Jokowi dengan SBY ya yang di Kan waktu itu ya SBY dilaporkan dan itu diulang lagi. menohok banget itu. Nah, ya, dan itu diulang lagi ya kemudian oleh dia gitu. Beberapa kali Iya, dan iya, di iya. publik Ya, gitu. mungkin kata Jokowi ini, Bahkan live ya, ya, itu iya, acara apa Investor Daily dan iya, iya. diikuti oleh orang dari dalam maupun luar negeri secara itu pesertanya banyak diikuti oleh para investor dan juga Mm-mm. prediksi tentang Ya, investasi Indonesia di ya. masa yang akan datang gitu. Pasti Demokrat dong, terus 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 gitu ya walaupun diam-diam di belakang gitu. Tapi Termol pasti jengkel banget kan yang seperti itu ya Mbak Agi. Iya, iya, janggal banget. Yang berikutnya coba dana daerah yang Mm, mengendap di bank. Ini kan mm-mm, artinya di masanya Sri Mulyani dan Sri Mulyani mm-mm, menteri kesayangannya Jokowi mm-mm, dipakai selama 10 tahun begitu mm-mm, dan nggak diganti-ganti walaupun keadaan ekonomi bagaimanapun dana likuiditas di luar di UKM di pokoknya di masyarakat itu kering tetap aja kebijakannya itu seperti itu begitu. Dan kemudian dana daerah ini juga kemarin diprotes oleh Deddy Mulyadi ya, Gubernur mm, Jawa Barat. Yang kita tahu walaupun dia adalah sudah masuk Gerindra, ini apa berarti masuk ke dalam circle-nya Prabowo begitu, tapi tetap saja masa lalunya KDMI termasuk orang yang dekat dengan Jokowi, dekat dengan Gibran, mm-mm, yang bahkan pernyataannya soal Gibran, puji-pujiannya itu kembali viral
kan belakangan ini. Selain itu apa? Cortex ya Mas Hersu. Cortex ini berkaitan dengan Sri Mulyani, berkaitan dengan Luhut. Di mana pada tahun 2024 Luhut itu sangat meyakini Cortex ini adalah eh, problem solver gitu ya, Problem solver, tentang game changer. pajak. Iya, game changer. Jadi akan berapa kali saya lupa tepatnya, teman-teman bisa mencarinya lah di internet. Itu pernyataan dari Luhut. Jadi sesudah memakai Cortex ini 100%, maka penerimaan pajak yang dari cuma sekian itu akan menjadi sekian ribu triliun begitu ya. Nah, dan kita tahu Luhut dan Sri Mul ini adalah orang dekatnya Jokowi juga, dan dinyatakan ketika Jokowi masih memerintah soal itu. Ternyata boncos kan, kita sudah lihat, kita pernah mengkontenkan ini beberapa kali soal Cortex. Boncos dari awal kita sudah menduga. David Alfa Sunarna itu salah satu influencer IT begitu Mas Hersu, programmer gitu yang handal dan juga dipercaya begitu oleh banyak orang, juga sudah mengatakan ini kasih aja proyek ini ke anak-anak kita, ke teman-teman kita begitu. Paling juga cuma berapa ratus miliar, kalau mau lebih canggih lagi dengan kalau istilah IT-nya saya tidak begitu paham, tapi dengan kapasitas yang besar begitu, itu paling cuma habis berapa, nggak sampai 1,3 triliun begitu. Dan wah, dia tidak membayangkan kalau seandainya 1,3 itu bisa untuk membuat berapa aplikasi begitu. Dan ternyata sekarang ketahuan juga yang membuat itu ya setara dengan anak SMA yang gampang sekali dibobol juga, dan itu berkaitan dengan masa Jokowi. Kemudian juga yang kritik soal minyak, kilang minyak Pertamina yang ramai kemarin itu ya, ketika pertemuan rapat kerja antara Kementerian Keuangan sudah pindah ke Purbaya dengan DPR. Di situ kan mengkritik ya cukup keras Purbaya soal tidak pernah membangun kilang baru, membuat kilang baru. Jokowi pernah janji di masa Jokowi tahun 2018 akan membangun berapa? 7 atau berapa ya Mas Hersu, kilang minyak baru, supaya kita tidak terlalu banyak mengimpor minyak, bahkan mengimpornya dari Singapura kan. Konjol banget itu. Kacau. Dan berjanji bahwa akan membangun kilang minyak baru, dan ternyata tidak terwujud. Jadi memang mafia minyak yang mendapatkan rente atau mendapatkan komisi dari hasil impor minyak dari luar negeri ini setiap sekian besaran volume minyak itu kemudian mendapatkan sekian dolar itu kan sudah terbuka juga Mas Hersu. Banyak sekali bahkan yang mengungkapkan itu ternyata itu dibuka oleh Purbaya juga. Jadi ya wajarlah, ini memang tersentil betul itu masa Jokowi. Dan saya teruskan ini soal yang kilang minyak ini, dan apa reaksi dari Pertamina Mas Hirsu ketika disentil. Itu kan Pertamina tidak ada di lokasi, tapi Purbaya menyatakan itu kepada DPR, dan ternyata sesudah itu Simon Aloysius Mantiri ya, dirut dari Pertamina, sesudahnya malah menemui Purbaya di kantornya. Jadi bukannya tersinggung dengan kritik tersebut, dia malah menemui Purbaya di kantornya, dan kemudian terjadi komunikasi, diskusi, dan dia mengatakan bahwa senang dengan kritikan tersebut, dan mengatakan saya akan segera membangun kilang minyak baru. Dan Purbaya kan sudah jelas mengatakan nih subsidi pemerintah sekian miliar dolar. Bayangkan itu berapa triliun subsidinya tepatnya angkanya. Jadi itu sangat-sangat membebani kalau pada lokasi-lokasi tempat ini sudah ada Mas Hersu, yang tempat-tempat yang akan dibangun gitu, yang pemerintah sudah mengetahui di blok sini, di sana, di sini. Tapi ternyata ya itu tadi, banyak sekali hambatan untuk membangun kilang minyak baru karena banyak sekali yang mendapatkan komisi begitu, yang kepentingannya terganggu ya, disebut sebagai mafia minyak tersebut. Terus apa iya Presiden tidak tahu itu? Jangan-jangan Presiden juga mendapat cepretan, kan kita nggak tahu gitu ya. Apalagi yang kemarin ketika yang tahun yang lalu ya Mas Hersu, yang tentang minyak gitu, Pertamina berapa ratus triliun itu, saya lupa angkanya, mungkin teman-teman ingat tuh berapa ratus triliun itu, hampir 900 atau 800 triliun begitu ya nilainya, yang boncosnya kita akibat dari berbagai permainan tersebut. Terus kemudian Purbaya juga menolak menggunakan APBN untuk memodali family office, yang itu sudah jelas itu rencana dari Luhut dari sejak berapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, dan sudah disetujui oleh
oleh Jokowi dan rencananya akan dibangun di Bali. Kenapa di Bali? Ya, memang skema family office seperti ini yang mengelola dana orang-orang kaya, perusahaan-perusahaan besar itu kan digunakan sebagai tempat pencucian uang biasanya. Iya. Purbaya juga mengatakan seperti itu. Makanya mereka ini kan tidak membayar pajak apa dan sebagainya begitu. Jadi untuk memutarkan uang tersebut yang dimana ya memang menguntungkan di luar negeri juga tempat-tempat seperti ini akan sengaja dibuat seperti itu. Dan selain itu juga misalnya Luhut meminta ya kalau itu sudah sangat jelas tuh di acara Investor Daily juga Luhut mengatakan agar dana APBN 50 triliun itu ditanamkan dimodali gitu ya Indonesia Investment Authority atau INA, tapi itu udah langsung dijawab juga oleh Purbaya. Ya, nanti kalau ekonomi sudah membaik dan kemudian tidak digunakan untuk membeli bon saya gitu, untuk membeli surat berharga yang dikeluarkan pemerintah yang artinya mereka nggak bekerja. Itu kalau seandainya mau dimodali seperti itu langsung dimasukkan ke sektor real untuk pendanaan ke masyarakat. Jadi berputar di masyarakat, bukannya malah masuk lagi hanya untuk mendapatkan bunga. Jadi langkah-langkah Purbaya dia dilantik tanggal berapa Mas Irsu? Saya lupa ya. Enggak tuh. 1 bulan lebih kalau tidak salah Iya. September kan ya. Jadi langkah-langkah Purbaya ini memang sudah uh, mungkin jajaran kabinet dari Pak Prabowo ini tidak menyangka akan disentil sana, sentil sini. Maka kemudian ini Hasan Nasbi, orang yang sangat dekat dengan Jokowi, yang kalau menurut ingatan saya dia dicopot sebagai kepala PCO, ya itu tanggal 17 Ya. 17 September, kemudian tanggal 20 September mendapat kabar bahwa dia diangkat sebagai komisaris Pertamina, tanggal 26 September dia sowan ke Jokowi, gitu kan. Sowan ke Jokowi, ke Solo, begitu ya sebagai orangnya Jokowi, kita tahu konsultan politiknya, begitu. Ya wajar kalau sekarang merasa ikut tersengat, walaupun dia mengatakan, ya itu saya bukan orang pemerintahan lagi. Ya kalau udah tahu bukan pemerintahan lagi, ngapain memberikan saran politik seperti itu? Saya ngerasa beliau harusnya nanti sadar dan kemudian menahan diri untuk kemudian tidak saling silang sengketa dengan sesama pemerintah di ruang publik. Kalau mau silang sengketa kita di dalam aja. Kalau di luar nanti publik terentertain, terhibur, seolah-olah dukung kita, tapi dalam jangka waktu yang panjang publik akan ngerasa oh ini pemerintah gampang dipecah belah nih. Pemerintah gampang diadu domba, gampang digergaji nih. Tiang-tiang penopang pemerintah ini nanti gampang digergaji. Kenapa? Supply aja ke Pak Purbaya terus, interview aja dia terus gitu. Hari ini si A kena setrum, besok si B kena sengat, besok si C kena bakar gitu. Besok si D kena setrap gitu ya. Tapi kan kalau lama-lama dibiarkan kayak gitu, nah pemerintah ini akan saling baku tikam satu sama lain kan di depan publik. Akan memperlihatkan itu. Jadi ya ada plus minus. Sekarang kita fokusnya mau menjalankan pemerintah dengan efektif atau mau mengentertain publik dengan tontonan-tontonan dari pemerintah. Nah, gitu aja. Silakan pilihannya. Saya kan bukan orang pemerintah lagi. Silakan pilihannya, pilihan yang mana. Bahkan di akun dari Hasan Nasbi ini dirujak betul Mas Herso. Hampir tidak ada kalimat positif, hampir tidak ada yang membela. Iya, saya juga heran. Ini kan akunnya Hasan Nasbi. Saya sampai cari berulang kali, jangan-jangan ini bukan akunnya dia, begitu ya. Ternyata itu akunnya dia. Apa? Mbak Agi kan biasanya seneng bacain contoh-contohnya tuh. Ya, kita lihat contoh-contohnya tanpa kita lewatin ya. Ini terus berturut-turut begitu. Seperti misalnya seperti ini. Kepahitan ya di reshuffle, maksudnya kepahitan gitu, kepahitan di reshuffle ya, jadi Hasan Nasbi bereaksi seperti itu karena gara-gara di reshuffle jadi sebagai kepala PCO itu. Lo beda circle, makanya lo mencari kelemahan orang, bahkan kelebihan orang pun lo iri, makanya ambil cangkul, lo ikut gotong royong biar lo ikut pesta saat karya lo menjadi sejarah yang baik. Ya memang Hasan Nasbi ini memang ini paham nih yang komentar, memang beda circle, beda banget sama Prabowo begitu. Nah, sekarang coba kita lihat tadi contohnya ketika Purbaya ini berbicara dengan DPR, itu Hasan Nasbi sudah jadi komisaris Pertamina, Mas Hersu. Karena ketemu dengan DPR sekitar tanggal 1 Oktober ya. Sementara Hasan Nasbi ini kan diangkat menjadi komisaris Pertamina itu sekitar tanggal 20 September. Artinya sekitar ya 10 hari lah dia sudah menjadi komisaris. Dan reaksinya kita lihat sekarang dia mengkritik Purbaya.
gitu, dan meminta Purbaya sadar, stop untuk melakukan kritik begitu kepada kementerian lain, lembaga-lembaga lain, karena kata dia itu dapat membahayakan kabinetnya Prabowo, artinya dapat memecah belah, justru mengentertain mereka yang menjadi oposan, begitu katanya. Nah, sementara reaksi dari circle-nya Prabowo mendapatkan kritik di DPR soal Pertamina seperti itu, sebagai direktur utamanya Pertamina, Simon Alusius Mandiri justru positif. Dia mendatangi kantornya Purbaya, yang artinya ini orang deket banget loh Simon ini. Mas Yesu mungkin tahun 2014 ketika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, tahun 2019 pasti sering mendengar nama Simon kan? Iya. Tapi ada di saya tahu orangnya, tapi saya nggak tahu kalau itu yang namanya Simon tadinya. Kalau di Hambalang kan, ini memang masih muda begitu kan. Muda. Sementara Prabowo kan juga ada di ininya yang kelihatan mantan tentara atau purnawirawan seperti itu. Nah, Simon ini juga yang kalau yang setahu saya dulu orang yang berurusan dengan dana kampanye, misalnya kan orang berkampanye iya bagian keuangan, misalnya ada ini keperluan apa sih namanya Mas Hersu, alat kampanye, alat peraga. Nah, ngomongin soal alat peraga pada segala macam berhubungannya dengan Pak Simon ini yang sekarang menjadi dirut. Jadi ini salah satu orang di circle Prabowo yang dipercaya, begitulah ya. Kalau orang yang dipercaya menangani keuangan artinya memang percaya betul, walaupun di situ juga ada ponakan Prabowo yang menjadi bendahara partai apa dan sebagainya. Ini salah satu orang yang dipercaya. Jadi wajar kalau kemudian Simon Mantiri ini diangkat sebagai direktur utamanya Pertamina ini, karena disitulah bergelimang segala macam yang selama ini salah satu BUMN yang diperas lah ini di masa-masa rejim terdahulu untuk membiayai ini, membiayai itu apa dan sebagainya. Jadi ya kita lihat reaksinya, reaksi termul sama-sama yang satu komisaris, satu direktur utama, reaksi termul dari langkah-langkah Purbaya, yang satu mengapresiasi, kemudian malah mendekati dan menyatakan akan melakukan saran yang diberikan kepada mereka, sementara yang satu malah mengkritik seperti ini. Jadi cukup menarik ya apa yang dari kali ini. Memang dari satu sisi menariknya adalah Purbaya tahu yang dihadapi adalah orang yang punya lembaga survei gitu. Dia kemudian menjawabnya dengan data survei. Dan kata dia semua komentar baik gitu, kecuali orang itu kata yang beda gitu ya. Dia nggak mau nyebut namanya juga loh ya. Pak, ini kan ada tanggapan Pak dari Pak Nasan Asmi bahwa ya gaya komunikasi Bapak lagi-lagi dikritik begitu. Kenapa? Bisa melemahkan pemerintahan Pak. Nah itu gimana? Mana indeks mana tadi? Gambar saya tunjukin ya. Saya gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober ya, dari dulu dan anak saya misalnya di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik. Ini daya beli itu yang ini. Ini kepercayaan konsumen ya, turun. Karena ekonomi buruk, ketika ekonomi bagus, ini ke sana naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo-demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri.
Jangan dianggap saya koboi, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden. Iya, iya, iya. Betul, betul sekali. Mana sih yang dimaksud Mas Hersu? Oh iya, iya, benar. Dia mengatakan seperti itu. Jadi coba saya bacakan ya. Ini dari Detik Finance. Eh, Dia membantah apa yang dikatakan oleh ex Kepala Kantor Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi yang menyatakan bahwa gaya komunikasi Purbaya yang sering baku tikam dengan pejabat lain bisa melemahkan soliditas pemerintahan. Jadi Purbaya ini orang yang berbahaya, dia sendiri menyebut ini berbahaya untuk kabinetnya Prabowo Gibran gitu. Saya rasa hanya berbahaya untuk kabinetnya Gibran, ini nggak akan berbahaya untuk kabinetnya Prabowo. Dan kemudian apa maksud saya, Purbaya juga mengatakan semua yang saya lakukan atas pengetahuannya Prabowo. Kenapa? Karena saya selalu melaporkan. Dan di momen yang lain dia pernah juga mengatakan, saya selalu bertanya kepada Pak Presiden, Pak, kalau ini boleh nggak? Kalau saya begini gimana? Dan seringnya jawabannya menurut Purbaya, go ahead gitu, lanjutkan, ya gitu ya. Jadinya sudah semua yang dikatakan dia itu sepengetahuan dari Prabowo, dan di sini pun juga dia mengatakan begitu jawabannya, bahwa ini kemauan Prabowo begitu. Artinya kalau dia mengkritik sana mengkritik sini, berarti memang dia disuruh membenahi sejauh ini. Dan ini kata Purbaya, stabilitas pemerintah amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Orang disebut itu gitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat videonya, memang sepertinya stafnya sudah membawa itu ya, print out dari apa namanya, hasil survei bagaimana kepercayaan publik terhadap pemerintah makin jeblok ataukah meningkat. Dan katanya surveinya LPS itu ya, kalau nggak salah ya. Hasil surveinya LPS, dan memang LPS ini dia sendiri terus terang, LPS ini seringkali membuat survei tentang kepercayaan publik tersebut, Mas Hersu, karena memang dia sebagai lembaga penjamin simpanan ya. Mungkin teman-teman juga belakangan melihat bagaimana Purbaya tampil di Lapor Pak ya, yang dia bertemu dengan Wendy, bertemu dengan yang lainnya, dan dia mengatakan sebagai orang yang paling kaya di Indonesia, selalu melihat keadaan begini begitu apa dan sebagainya, begitu, itu cukup viral tuh saat ini gitu. Jadi artinya memang dia pemerhati, dan kalau saya perhatikan memang Purbaya ini adalah orang yang selalu berbicara by data. Nah, data itu kemudian dia rangkai menjadi kata-kata, menjadi kalimat begitu. Semuanya based on data yang kalau saya perhatikan, mungkin karena dia orangnya, dia sendiri mengatakan senang matematika begitu, sehingga pada waktu kuliah itu jarang bergaul apa dan sebagainya karena senang utak-atik matematika yang artinya data lah ya. Nah, di sini dia mengatakan bahwa kepercayaan ke pemerintah naik. Dia mengatakan bahwa Juli, Agustus, September turun terus ke titik terendah. Inilah terjadi banyaknya demo. Kita lakukan kebijakan yang mungkin bagi kalangan lain agak drastis, agak katakanlah ceplas-ceplos, dan dia menyadari ya. Tapi ini berhasil membalikkan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang sudah sama dengan ini, jadi sudah stabil lagi. Dia sambil menunjuk-nunjuk ini levelnya sama dengan ini. Memang kalau kita zoom, kita lihat dari grafik yang dia perlihatkan itu di situ ada Juli, Agustus, September memang menurun, Mas Herssu, menurun drastis, terus kemudian ada cekungan yang paling bawah, ada lembah begitu, kemudian naik lagi sama seperti sebelumnya, artinya kepercayaan itu naik begitu. Dan dia menyebut kepercayaan masyarakat ke pemerintah membaik seiring kondisi ekonomi yang bagus. Selain itu gaya bicaranya yang koboi diklaim terbukti membalikkan kepercayaan masyarakat. Jadi dia mengatakan, jadi ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka masyarakat nggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Ketika balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Ya. Nah, ini masalahnya. Kalau seandainya memang grafik itu benar dan kepercayaan kepada pemerintah memang tumbuh, itu juga terpotret dari bahasa-bahasa netizen, dari komentar-komentar begitu ya yang beredar di internet gitu. Dan juga sebenarnya tidak hanya di internet, banyak sekali juga sekarang bahasan-bahasan yang offline itu juga membahas soal ini, Mas Herssu. Jadi kalau saya memang betul seperti itu, ya happy lah Pak Prabowo. Orang yang happy pasti akan mengatakan, ya lanjutkan saja dengan gaya yang seperti itu, saya rasa begitu. Ya. Jadi kan saya kira bukan hanya soal gayanya ya, tetapi juga kebijakan. Itu yang saya kira membuat orang kemudian ini antara satu kebijakan dan kelihatan sekali memang pro rakyat gitu ya apa yang dilakukan, tapi dari sisi ekonomi kita bisa masuk akal. Misalnya yang terbaru ini soal kenaikan iuran BPJS ya.
kan ada wacana untuk menaikkan itu. Justru dia malah Iya. menentangnya gitu kan. Kan kita ingat kalau zamannya Sri Mulyani kalau ada masalah kayak gitu tuh yang dikejar dulu rakyat dulu. Misalnya kayak dulu PPN 12% dulu ya, 11 ke 12% gitu ya. Iya. Nah, kalau Purbaya justru kebalikannya, dia melihat loh, kalau ekonomi sedang nggak tumbuh ya jangan ditambahi beban gitu. Jadi nanti kalau justru itu yang membuat ekonomi nggak tumbuh. Jadi kan Betul. orang lagi susah, malah ditarik iurannya. Ya memang menurut saya sinting ya orang pemerintahan seperti itu ya. Kemudian karena pemerintah kekurangan anggaran dan kemudian dia cara yang paling mudah menaikkan pungutan kepada rakyat, iuran dinaikkan, pajak dinaikkan dan sebagainya. Dan itu yang dibalik oleh Purbaya. Justru kalau dia bersedia mengeluarkan, kalau nggak salah berapa, 20 triliun ya untuk menambal BPJS itu. Saya Ya. lupa angkanya. Kalau nggak salah ada seperti itu. Memang harusnya pemerintah itu seperti itu gitu. Tapi dalam Iya. jangka panjang ketika kemudian rakyat juga hidupnya nggak dibebani dan ekonomi tumbuh ya akan naik lagi pajaknya kan gitu sebenarnya jadinya. Jadi saya kira dalam kasus Purbaya bukan hanya karena dia ceplas-ceplos atau yang disebut koboi, tapi lebih pada kebijakan. Apalagi ya yang dilakukan dia ya, Ya. selain itu tadi ya, yang dia pokoknya nggak jangan membebani rakyat dulu kalau rakyatnya itu masih susah gitu kira-kira. Iya. Soal Sepertinya ada pajak ya, kebijakan soal tapera juga. Tapera. 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 Iya. Oh ya, Tapera itu menarik yang dia dengan ARA ya waktu itu telak banget ya dia mempersoalkan itu karena ketika dia berkunjung ke ruangannya ARA yang sangat megah gitu ya, sangat mewah gitu, dia bilang masa lu bikinin rumah untuk rakyat rumah subsidi sempit banget gitu kan. Yang waktu itu dibuat berapa rencananya 36 terus dia minta jadi 45 ya. Atau Iya, berapa? iya, betul. Padahal Tadinya sebelumnya malah sempat ada wacana cuma berapa belas? 14 itu Berapa? tadinya mau 14. 18 tapi itu usulan dari James Riyadi jadi 14 Hmm. 14 Nah, meter persegi. Iya, orang-orang nih heran ya. Saya rumah dia gede-gede segede gaban tapi ketika membuatkan rumah rakyat begitu 14 meter persegi atau 18 meter persegi itu seperti apa rumahnya ya. Dan bagaimana kalau mereka tinggal seperti itu saya kira pasti nggak akan bahagia rakyatnya. Dan kalau orang nggak bahagia itu ya sumpah pikirannya dia nggak mana bisa dia cari duit dengan benar gitu kan. Yang terjadi maunya ngamuk aja kan gitu ya bahagia maunya demo habis kita ada demo dia langsung ikut demo tuh kalau orang-orang yang dikasih rumah sempit gitu. iya, iya, betul. Jadi saya rasa masa lalu atau jejak dari Purbaya ini dia pernah bekerja di lama gitu ya dengan Luhut gitu dengan berbagai macam jabatan. Dia pernah bekerja di eranya SBY, dia juga membantu dan ini soal ekonomi dia biasanya. Kemudian di Kementerian Pertahanan dia juga pernah di sana. Terus Polhukam kemudian bukan Kementerian Pertahanan Mbak. Polhukam kan. oh iya ya, Nah, maaf di Polhukam dia pernah membantu juga di sana. Pernah juga dia menyebut nama Hatta Rajasa ya, entah sebagai apanya dia juga menyebut dan ini adalah pengusaha besar kan Hatta Rajasa ini Dia juga pernah jadi Kemenko orang Perekonomian juga bukan ya? politik. Hatta itu pernah jadi Menko juga bukan? Saya lupa ya Mas Hersu apa jabatan persisnya yang jelas dia memang menjadi menteri juga kan ketika itu dan saya rasa ketika sekarang ini dia menyebutkan misalnya soal Pertamina tadi dia menyebutkan dengan apa namanya dengan santai saja dulu saya kan pernah bekerja dengan Pak Luhut gitu saya mengurusi bidang ekonomi apa nama persisnya jabatannya begitu dia mengatakan begitu jadi saya tahu ketika itu ada investor dari luar negeri akan membangun kilang minyak di sini dengan ketentuan setelah mereka beroperasi sekian tahun, kilang tersebut akan dialih operasikan ke Pertamina, ke pihak ini. Jadi semacam kerjasama semacam BOT gitu kalau yang ada di properti ya, build, operation, transfer begitu selama sekian tahun. Tapi dan itu sudah dibicarakan, tapi nggak terrealisasi juga dan kemudian malah tidak ada sama sekali. Jadi bukan nggak ada investor ini sebetulnya. Itu Gitu. dipotong oleh Jadi mafia, dipotong oleh dipotong mafia. supaya jangan ada. Ya. Jadi saya rasa pekerjaan dia di masa lalu itu sebagai investasi pengetahuan deh yang dia keluarkan sedikit demi sedikit Iya. di masa sekarang dia tahulah dalemannya Jokowi seperti apa pernah Iya. akan ada ini nggak jadi pernah ini Iya. dimainkan gini tahu persis gitu. Jadi kalau balik tadi kan soal kilang dan sebagainya itu kenapa Indonesia nggak pernah mau bangun kilang? Ya itu akan mematikan para eksportir migas gitu dan itu yang sudah dikuasai oleh mafia kan. Mereka kan cukup dengan memberikan selisih harga dengan Singapura saja ya udah untungnya gede gitu. Dan jangan dianggap bahwa Singapura itu negara yang clear banget soal korupsi.
Singapura itu Yang penting hanya aman mereka, iya yang penting ya dia hanya apa keras namanya? untuk di dalam. Tapi kalau ada investor orang dari luar lu mau korup duit dari mana-mana, lu masukin ke perbankan gue nggak gue persoalkan kan Ya gitu. Makanya apa? disebut sebagai safe haven itu kan seperti itu Singapura itu kan gitu. Betul, Nah, betul, betul. dan ini kan tadinya Petrol juga mangkalnya di Singapura kan yang terjadi Mhm. seperti itu. Itu yang saya kira kalau sekarang ini kemudian Pertamina membangun kilang ya dia pasti harus di backup penuh oleh Pak Prabowo karena di situ mafianya Betul. kuat. Kita kan biasanya Mhm. walaupun sekarang Riza Khalid yang disebut sebagai mafia minyak sudah dicabut paspornya dan dia nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi kan Mhm. biasanya ini akan ada penggantinya nih mafianya seperti itu. Makanya banyak orang tanya siapa nih pemain berikutnya dan sebagainya. Jadi saya kira memang perlu orang gila sedikit lah masuk di pemerintahan itu ya. Tapi selama dia gilanya untuk kepentingan rakyat. Kalau selama ini kan kita tahu bahwa mereka gila itu betul-betul gila untuk dirinya sendiri gitu ya. Untuk kepentingan pribadinya dan untuk kepentingan kelompoknya. Kelompok ini biasanya partai ya atau partai atau geng gitu kalau Ya, di pemerintahan seperti itu. betul. Ya memang selama masih seperti itu Indonesia nggak akan pernah maju gitu. Mhm. Iya, iya. Jadi kita nantikan ya Yes, sentilan-sentilannya jangan Purbaya sentilan ini dong, nanti akan, langkah-langkah konkret. Kalau cuma sentilan doang percuma. iya. Kan Ya, dia menyentil karena dia melakukan langkah yes, konkret. Kalau exactly. dia nggak konkret ya cuma nyentil doang, nggak, Yes, alah paling itu cuma ya. omong doang. Tapi kalau Oh, konkret ya pasti nanti akan boncos nih, ya, terutama mereka pejabat ya. atau termul yang masih menjabat di kabinetnya Prabowo saat ini. Oke, sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Harus Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman semua. Tetap salam akal sehat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.